Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mulai dari Nol. Oke, pada video kali ini kita akan belajar migration. Jadi migration itu istilahnya kayak database versioning lah ya, kayak Git gitu ya. Jadi kita bisa kelola database kita melalui migration. Jadi tanpa harus menyentuh ke database-nya langsung ya. Kita juga bisa melakukan versioning untuk database kita. Jadi istilahnya kita bisa rollback ya. Jadi kayak kita bikin struktur atau ngedit struktur juga kita bisa lewat migration tersebut. Oke, jadi teman-teman buka codingan sini. Oke, ini kita tutup aja ya, karena kita belum pakai itu. Kita akan buka terminal sini teman-teman ya. Jadi untuk migration itu defaultnya Laravel sudah siapin migration untuk user ya. Jadi teman-teman lari ke database migration, ini untuk table user. Oke, sebelumnya teman-teman buka file.env, ini bisa ya. Oke, jadi teman-teman sesuaiin .env. Oke, sesuaiin nama di sini ya, nama database-nya dan passwordnya. Oke, ini kita buat dulu deh ininya database-nya ya. MySQL min s. Oke, di sini kita buat database Laravel 8 ya, kita kasih nama. Oke, berarti di sini kita atur namanya Laravel 8. Sini gue pak username-nya root, passwordnya juga root. Oke, kita simpan. Oke, kita close sekarang. Kita quit ya. Kemudian kita akan coba aja deh ya, kita langsung running migrationnya. PHP artisan migrate. Jadi kita jalanin migration yang ada dulu ya, yaitu ini ya, bawaan dari Laravel, yaitu untuk table users. Oke, kita lihat apa yang terjadi. PHP artisan migrate. Nah, sukses ya. Jadi tadi kan kita baru buat database-nya aja nih, kita belum buat table. Nah, dengan kita jalanin kayak gini, nih si Laravel-nya langsung buatin kita ada 3 table nih. Kita cek ya. Kita cek di sini. Sini gue pakai table plus ya. Kita buat koneksinya dulu. Di sini MDN lah, misalkan root. Database-nya tadi Laravel 8. Oke, kita connect. Nah ya, jadi otomatis sudah dibuatin sama Laravelnya nih, karena kita sudah jalanin migrate tadi. Jadi apa sih isinya si user table ini? Jadi saat kita execute migrate ini ini kalau kita rollback ya, rollback itu jadi buat ngembaliin ke kondisi terakhir kita melakukan migration. Stepnya dimundurin satu gitu istilahnya. Ini hilang nih. Sorry teman-teman ya. Nah, jadi tinggal satu table, yaitu table migration. Jadi ini adalah kayak apa ya, version controlnya deh nanti. Jadi setelah kita migrate nanti akan kelihatan ya. Coba kita migrate lagi. Kita lihat ya di migration. Nah, ini kan 3 file ini nih yang dijalanin sama migrationnya. Oke, coba kita bahas sedikit. Kita lihat ya. Kita lihat di bagian sini. Kita kecilin dulu. Jadi untuk di migration itu ada 2 metode ya.
ada method up dan method down, dimana method up ini adalah metode yang dijalanin saat kita melakukan ini ya, migrate. Saat kita jalanin PHP Artisan migrate, itu yang dijalanin nih ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya skemanya ini buat create table. Jadi si Laravelnya akan create table user dengan struktur di dalam ini ya. Jadi ada ID, ada string namanya name, email, timestamp, may verify, null able. Kalau kita cek di users, nah ini ya strukturnya. Jadi kalau ID itu big integer ya tipe datanya. Kalau string varchar, timestamp ini timestamp, kemudian string sama remember token. Mana remember token? Oh sorry, remember token varchar ya 100. Kemudian timestamp ini akan generate dua field, create add dan update add. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian tadi saat kita jalanin yang namanya rollback, kan jadi hilang lagi nih. Nah jadi tinggal migrationnya aja. Nah itu yang dijalanin method downnya. Method down di setiap, tadi kan kita lihat ada 3 ya. Jadi dari 3 migration itu di rollback semua. Jadi dijalanin method downnya. Dua ya berarti ya, kayak oh ada 3 sini. Ini juga dijalanin method downnya. Dimana method downnya kan ini ngebuang si tabelnya ya. Jadi kayak gitu. Oke. Kemudian migration di samping create juga dia bisa kita ngubah struktur yang ada gitu teman-teman ya. Coba kita refresh, kita jalanin lagi ya. Kita migrate, otomatis kan muncul lagi ya table user. Gimana kalau kita mau modifikasi struktur table yang ada? Itu bisa banget di sini. Jadi coba kita buat aja migration lagi ya. Jadi perintah untuk buat migration PHP Artisan make migration gitu ya. Kemudian nama migrationnya. Nah, karena kita mau ubah struktur, jadi kita metodenya pakainya seperti ini teman-teman ya. Add column, misalkan kita mau nambahin level user lah ya. Add column level user to users table. Jadi artinya add itu perintah kita mau nambahin kolom level user. Jadi kata kuncinya ini ya, ini dan ini teman-teman ya. Kemudian to-nya kemana? Ke users table. Ini template-nya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita enter. Maka Laravel akan generate satu file migration lagi. Nah, ini nambah ya. Jadi kalau teman-teman projectnya udah diinisialisasi git ya, ini otomatis ke tracking ya. Jadi untrack nih sama gitnya. Karena ini file baru. Jadi kalau kita buka, nah ini langsung di generate file. Skemanya beda ya kalau kita perhatiin. Skemanya table bukan create lagi. Kalau yang sebelumnya kan create ya. Nah itu bedanya ya. Kalau kita pakai add column apa misalkan ya. Jadi nggak mesti satu kolom, misalkan mau kolom segitu sembarangan juga bisa. Yang penting ini tuh kemudian ke table apa. Oke, kemudian kita apa yang mau kita ubah strukturnya? Tadi kita kan mau nambahin kolom atau field ya. String table, kita mau tambahin level user, biasanya pakai 6 ya. Ini ada tipe datanya 6, namanya level user. Kemudian apa yang namanya? Nah, misalkan level usernya sebagai admin dan users gitu ya. Oke, koma, udah, kita simpan.
Kemudian untuk rollbacknya jangan lupa ditambahin teman-teman ya. Jadi kalau di saat kita buat migration untuk create table, di sini kan di rollbacknya itu ngebuang si tabelnya. Nah kalau kita edit kita nggak akan ngebuang tabelnya kan, artinya kita akan buang si field baru ini aja nih, si level user. Nah, kita perintahnya table, kita drop column, oke, level user, oke, udah cukup ini aja. Oke, jadi kalau kita migrate lagi, artisan migrate, dan kita refresh, nah nambah ya teman-teman ya, udah nambah satu field level user. Kita lihat strukturnya ini enum dengan value-nya admin atau user gitu ya, benar ya. Kemudian kalau kita lihat di migration-nya, di datanya ini nambah satu, nah tapi batch-nya 2 nih. Nah ini sebagai version control-nya juga. Jadi kalau kita rollback, maka yang akan di rollback yang paling besar lah ya batch-nya, yang 2 ini, tapi yang 3 ini dibiarin. Jadi kalau kita rollback, maka si level usernya hilang lagi nih, maka kan yang dijalanin ini nih, karena di terakhir migration kita cuma jalanin ini ya. Kita rollback, oke, kalau kita refresh ini hilang 2-nya, nah hilang, kemudian di users hilang lagi level usernya ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian gimana kalau kita mau nambahin fieldnya tuh, kita mau selipin di sini ya, atau istilahnya kita nggak mau nambahinnya di akhir ya, di akhir tadi kan nambahnya di akhir ya, itu kita bisa tambahin keyword di sini after, after, oke. After apa nih? Kita mau tambahin after email lah ya, after email. Oke, kita simpen. Kalau kita migrate lagi, ini, nah nambahnya jadi di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi di migrationnya juga jadi ada lagi nih. Nah kemudian gimana kalau kita mau buat migration baru lah ya, kita buat table baru. Kita akan buat table misalkan migration, kita mau buat detail user lah ya, misalkan ini table user, kita akan buat table lagi buat nampung data user yang lebih lengkap, misalkan kayak alamat gitu kan, jenis kelamin gitu dan lain-lain gitu ya. Oke, make migration, kita kasih namanya jadinya depannya create ya, karena kita mau buat kan create users detail. Oke, table create user detail gini ya, pakai S ya, table pakai S dia, tapi nggak harus pakai S ya, bisa juga kok. Kita akan buat table users details table. Oke, kita eksekusi aja. Oke, kemudian kita buka users. Oke, create users details table, ini filenya teman-teman ya. Nah ini metodenya jadinya create lagi nih. Nah kemudian defaultnya nih udah disiapin, ada ID, berarti ini big integer ya tadi ya, kemudian sama timestamp, dan metodenya drop if access. Nah di sini kita akan buat label string, misalkan ini buat alamat ya, alamat. Oke, kemudian kita punya lagi enum lagi deh ya, jenis kelamin kita isi dengan laki-laki L dan perempuan. Oke, cukup ini aja kita buat
kemudian misalkan alamatnya kita boleh kosong gitu ya, nullable. Nah karena ini detail dari users, kita mesti buat relasinya nih. Oke, jadi kita buat gini, label, kita pakai keyword namanya foreign ID. Foreign ID, user ID, kita akan relasikan, kita buat field user ID yang akan kita constraint ke users. Oke, kemudian on delete, jadi saat delete si detailnya ikut ke delete juga saat yang di table user di delete gitu ya, istilahnya cascade. Oke, titik koma. Ini kalau nama usernya, nama tablenya sudah jamaknya ya, istilahnya sudah pluralnya dari ini user, ini dia tanpa dimasukin juga bisa sebenarnya, cuman ini nggak apa-apa kita masukin. Nah terus kemudian timestamp ini kan kita akan generate create add sama update add ya, ini kita nggak perlu ya, karena kan kita ini detailnya ini asumsinya kita akan merelasikan dengan si table user. Jadi kalaupun ada edit nanti kan si update add yang dari table user aja yang kita patokan ada perubahannya, karena ininya akan ngikut aja gitu ya. Oke, kita simpan di sini, coba kita jalanin ya migrationnya, php artisan migrate, mudah-mudahan nggak ada error. Oke, sukses, berhasil. Kita refresh users details. Nah sudah ada nih. Kalau kita lihat strukturnya, ini ada relasinya nih teman-teman nih untuk yang user ID. Nah foreign key-nya ke, kalau kita lihat ya, ke ID dari table users. Oke, sip ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya untuk migration. Jadi kalau misalkan kita sudah punya data juga, itu kita bisa hapus datanya, kita refresh lagi, kita hilangin lagi, terus macam-macam lah ya. Nanti video selanjutnya kita akan coba masukin data dummy ke table kita ya, ke migration ini, ke table kita lah ya. Kita bisa pakai Victory atau Seedr nanti ya. Apalagi ya. Oke, rasa sih cukup sih untuk migration. Nanti kalau ada yang kita butuhin lagi, nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.